Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggia, nomor BP 1904-115 dari Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan farmasi yang meliputi tujuan pengujian, alat yang digunakan, cara melakukan pengujian, dan cara membaca dan menafsir hasil pengujian dari beberapa pengujian. Sebelum itu ada pertanyaan tentang kelarutan dan apa arti kelarutan menurut Farmakope Indonesia. Pada umumnya kelarutan itu kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan larutan hasil disebut larutan jenuh. Dan kelarutan menurut Farmakope Indonesia yaitu zat dalam bagian tertentu pelarut kecuali dinyatakan lain menunjukkan bahwa satu bagian bobot zat padat atau satu bagian volume zat cair larut dalam bagian volume tertentu pelarut. Selanjutnya yaitu istilah kelarutan dan jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat terlarut. Pertama, sangat mudah larut atau kecil dari 1. Kedua, mudah larut 1-10. Ketiga, larut 10-30. Keempat, agak sukar larut 30-100. Sukar larut 100-1000. Keenam, sangat sukar larut 1000-10.000. Dan yang terakhir, praktis tidak larut lebih dari 10.000. Baiklah, di sini kita akan menguji 8 pengujian, yaitu yang pertama 1 organoleptik, yang kedua uji bobot jenis, yang ketiga uji kejernihan, keempat uji kelarutan, yang kelima uji viskositas, keenam uji pH, ketujuh uji stabilitas, kedelapan uji kebocoran. Baiklah, kita akan masuk ke uji yang pertama, yaitu uji organoleptik. Uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Syarat uji ini yaitu ada contoh yang diuji, yaitu benda perangsang, ada panelis sebagai pemroses respon, ada pernyataan respon yang jujur, yaitu respon yang spontan, tanpa penalaran, imajinasi, asosiasi, ilusi, atau meniru orang lain. Yang selanjutnya itu tujuan uji organoleptik. Untuk pengembangan produk dan perluasan pasar, pengawasan mutu yang meliputi bahan mentah, produk dan komoditas, perbaikan produk, membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing, evaluasi penggunaan bahan, formulasi dan peralatan baru. Selanjutnya itu indera yang digunakan dalam menilai sifat indrawi suatu produk adalah yang pertama penglihatan yang berhubungan dengan warna kilap, viskositas, ukuran dan bentuk, volume, kerapatan dan berat jenis, panjang lebar dan diameter serta bentuk bahan. Yang kedua yaitu peraba yang berkaitan dengan struktur, tekstur, dan konsistensi. Struktur merupakan sifat dari komponen penyusun. Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut atau perabaan dengan jari. Dan yang terakhir konsistensi merupakan tebal, tipis, dan halus. Yang ketiga yaitu pembau. Pembauan juga dapat digunakan sebagai suatu indikator terjadinya kerusakan pada produk. Misalnya, ada bau busuk yang menandakan produk tersebut telah mengalami kerusakan. Yang terakhir yaitu pengecap. Dalam hal kepekaan rasa, maka rasa manis, asin, asam, pahit, dan gurih, serta sensasi lain seperti pedas dan sepat. Uji selanjutnya itu uji bobot jenis. Uji bobot jenis adalah rasio bobot suatu zat terhadap bobot zat baku yang volumenya sama pada suhu yang beda dan dinyatakan dalam desimal. Tujuannya, yang pertama untuk mengetahui bobot jenis zat padat yang diamati, yang kedua dapat mengetahui kemurnian dari suatu sediaan khususnya yang berbentuk larutan, yang ketiga mempermudah dalam memformulasi obat. Alat-alat yang digunakan untuk uji bobot jenis itu yang pertama adalah piknometer, yang kedua termometer, yang ketiga pipet tetes,
keempat neraca analitik, yang kelima cawan Petri. Selanjutnya, bobot jenis dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai tipe piknometer, neraca Mohr-Waspal, hidrometer, dan alat-alat lain. Yang pertama yaitu metode piknometer. Prinsip metode ini didasarkan atas penentuan massa cairan dan penentuan ruang yang ditempati cairan ini. Untuk dibutuhkan wadah yang menimbang yang dinamakan piknometer. Ketelitian metode piknometer akan bertambah hingga mencapai keoptimuman tertentu dengan bertambahnya volume piknometer. Keoptimuman ini terletak pada sekitar isi ruang 30 ml. Selanjutnya penentuan bobot jenis etanol 70%. Yang pertama, disiapkan piknometer, lalu dibersihkan hingga kering menggunakan etanol 70%. Yang kedua, ditimbang piknometer kosong dengan teliti. Yang ketiga, diisi piknometer dengan etanol 70% hingga penuh, kemudian ditutup. Yang keempat, dibersihkan cairan etanol yang masih menempel pada piknometer menggunakan tisu hingga bersih. Yang kelima, piknometer yang sudah terisi etanol 70% ditimbang dengan teliti. Yang keenam, dihitung kerapatan dan berat jenis etanol 70%. Selanjutnya itu metode neraca hidrostatik. Metode ini berdasarkan hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan ke dalam cairan akan kehilangan massa sebesar berat volume cairan yang mendesak. Yang ketiga itu metode neraca Mohr-Waspal. Benda dari kaca dibenamkan tergantung pada balok ketimbangan yang ditoreh menjadi 10 bagian sama dan disetimbangkan dengan bobot lawan. Keuntungan penentuan kerapatan dengan neraca Mohr-Waspal adalah penggunaan waktu yang singkat dan mudah dilaksanakan. Uji selanjutnya itu uji kejernihan. Kejernihan adalah suatu batasan yang relatif, yang artinya sangat dipengaruhi oleh penilaian subjektif dari pengamat. Syarat uji kejernihan ini yaitu sediaan larutan kecuali suspensi dan emulsia adalah tidak ada zat yang terdispersi dalam larutan jernih. Tujuan dari uji kejernihan ini memastikan larutan terbebas dari pengotor. Tujuan dilakukan uji kejernihan ini adalah untuk mengetahui kejernihan dari sediaan yang dibuat. Evaluasi kejernihan. Prinsip uji kejernihan. Yang pertama itu membandingkan kejernihan larutan uji dengan suspensi padanan. Dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung dengan latar belakang hitam. Penafsiran hasil. Suatu cairan dikatakan jernih jika kejernihannya sama dengan air atau pelarut yang digunakan bila diamati di bawah kondisi seperti tersebut di atas atau di opalesensinya. Tidak lebih nyata dari suspensi padanan 1. Persyaratan untuk derajat opalesensi dinyatakan dalam suspensi padanan 1, 2, dan 3. Langkah pengujian uji kejernihan yang pertama yaitu pengamatan dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung. Yang kedua, penetapan dilakukan dengan menggunakan tabung reaksi alas datar diameter 15 mm hingga 25 mm, tidak berwarna, transparan, dan terbuat dari kaca netral. Yang ketiga, masukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing larutan zat uji dan suspensi padanan yang sesuai secukupnya. Dibuat segar sehingga volume larutan dalam tabung reaksi terisi sekitar tepat 40 mm. Yang keempat, bandingkan kedua isi tabung setelah 5 menit pembuatan suspensi padanan dengan latar belakang yang hitam. Selanjutnya yaitu uji kelarutan. Kelarutan merupakan ukuran banyaknya zat terlarut yang akan melarut dalam pelarut pada suhu tertentu. Ungkapan yang sejenis melarutkan yang sejenis membantu kita memprediksikan kelarutan zat dalam pelarut. Ungkapan ini menyatakan bahwa 2 zat dengan jenis dan besar gaya antar molekul yang sama akan cenderung saling melarutkan. Tujuan praktikum uji kelarutan yang pertama itu untuk mengetahui kelarutan zat organik dalam beberapa pelarut. Yang kedua untuk menentukan golongan suatu zat organik berdasarkan kelarutan.
Dan selanjutnya uji stabilitas. Uji stabilitas merupakan salah satu parameter kualitas dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Suhu dan waktu penyimpanan termasuk faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Tujuan uji stabilitas untuk mengetahui ada atau tidaknya penurunan kadar asetosal sediaan tablet dan tablet salut enterik terhadap pengaruh suhu selama periode waktu tertentu. Dengan pengaruh faktor suhu dan waktu, dengan menggunakan dua sampel, yaitu sampel A tablet dan sampel B tablet salut enterik. Faktor suhu yaitu 600 Celcius. Alat yang digunakan untuk uji stabilitas yaitu spektrofotometri UV, seperti yang ada di gambar. Selanjutnya itu, pada penelitian ini dilakukan uji stabilitas obat asetosal dalam dua bentuk sediaan tablet dan tablet salut enterik dengan dosis yang sama yaitu 80 mg terhadap temperatur dan lama penyimpanan. Pemilihan metode spektrofotometri UV dilakukan karena jika dilihat dari struktur kimianya, asetosal memiliki gugus kromofor dan auxokrom, sehingga bisa ditetapkan kadarnya dengan menggunakan spektrofotometri UV. Selain itu, asetosal memiliki rentan panjang gelombang pada daerah UV yaitu 200 sampai 400 nanometer. Selanjutnya yaitu uji viskositas. Viskositas atau biasa dikenal dengan penetapan kekentalan. Kekentalan merupakan suatu sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir, di mana makin tinggi tingkat kekentalan maka semakin besar tingkat hambatannya. Kekentalan didefinisi sebagai gaya yang diperlukan untuk menggerakkan secara berkesinambungan suatu permukaan datar melewati permukaan datar lain. Dalam kondisi tertentu, bila ruang di antara permukaan tersebut diisi dengan cairan yang akan ditentukan kekentalannya. Viskometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas atau penetapan kekentalan suatu larutan. Viskositas sendiri yaitu tahanan aliran fluida atau angin yang merupakan gesekan antara molekul-molekul aliran yang satu dengan molekul lainnya. Viskositas ada beberapa macam. Yang pertama yaitu viskometer Ostwald. Alat ukur ini digunakan dengan menggunakan hukum Poiseuille, di mana caranya adalah dengan mengukur waktu yang diperlukan ketika mengalirkan cairan ke dalam pipa kapiler dari A ke B. Cairan ini akan diukur dengan cara memasukkannya ke dalam viskometer yang telah diletakkan pada termostat. Kemudian, cairan akan dihisap menggunakan pompa ke dalam bola hingga tiba di atas tanda A. Setelah itu, cairan akan dibiarkan mengalir menuju ke bawah, di mana waktu yang diperlukan dari mengalirkan cairan dari A menuju B akan dicatat dengan menggunakan stopwatch. Alat ini menggunakan metode pengukuran waktu yang dibutuhkan suatu cairan untuk mengalir melalui pipa kapiler akibat gaya yang diakibatkan oleh berat dari cairan itu sendiri. Yang kedua yaitu viskometer Hubler. Viskometer Hubler akan menghitung viskositas suatu benda berdasarkan hukum Stokes, di mana Anda akan membutuhkan alat bantu berupa bola. Pada hukum Stokes dinyatakan apabila sebuah bola bergerak di dalam sebuah cairan atau fluida yang bergerak, maka akan bekerja gaya gesek pada bola tersebut, yang berbentuk gaya gesek yang memiliki arah berlawanan dari arah gerak bola tersebut, di mana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti ruang untuk tempat fluida dan yang terbatas, tidak adanya turbulensi yang terjadi di dalam fluida, serta kecepatan tidak besar sehingga menyebabkan aliran masih linear. Yang ketiga yaitu viskometer Cup-Enbo. Melakukan pengukuran viskositas dengan viskometer ini adalah dengan memasukkan sampel pada ruang antara dinding luar bob atau rotor dengan dinding di dalam mangkuk atau cup yang pas dengan rotor tersebut. Kemudian rotor dipasang dengan alat dihidupkan. Anda pun dapat mengetahui viskositas cairan dengan membaca skala yang ditunjukkan oleh alat tersebut. Yang keempat yaitu viskometer Cone and Plate.
Yaitu pada alat viskometer ini penelitian bisa mendapatkan instrumen yang canggih untuk secara rutin dapat menentukan viskositas absolut cairan di dalam volume kecil. Cara penggunaannya sangat mudah, di mana cukup meletakkan sampel pada tengah papan, kemudian naikkan agar posisinya berada di bawah kerucut. Kerucut akan digerakkan menggunakan motor dengan bermacam-macam kecepatan. Sampel tersebut akan tergeser di dalam ruang sempit antara papan yang diam. Kerucut pun kemudian akan berputar. Selanjutnya yaitu uji pH. Skala pH merupakan skala logaritmik yang memiliki nilai dari 0 hingga 14. Alat yang digunakan untuk uji pH yaitu pH meter, pengaduk magnetik, gelas piala 200 ml, kertas tisu. Cara kerja uji pH yang pertama, bilas elektroda dengan air suling dan keringkan dengan tisu. Yang kedua, tuangkan sampel ke dalam gelas piala lalu celupkan elektroda ke dalam contoh uji. Yang ketiga, aduk secara perlahan dengan kecepatan konstan supaya homogen sampai pH meter menunjukkan pembacaan yang tetap. Yang keempat, catat hasil pembacaan skala atau angka pada tampilan dari pH meter. Cara membaca hasil pH yang pertama itu kita menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Kertas lakmus merah akan berwarna merah jika berada dalam larutan asam dan netral, namun akan berwarna biru jika berada dalam larutan basah. Sedangkan kertas lakmus biru akan berwarna biru dalam larutan basah dan netral, namun akan berwarna merah dalam larutan asam. Yang kedua yaitu menggunakan cara pH meter digital. Mencelupkan ujung pH meter, kemudian akan muncul angka pada alat tersebut. Angka itulah yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman air. Cara mengukur pH air minum juga bisa menggunakan pH meter digital. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu uji kebocoran. Uji kebocoran pada produk adalah alat yang digunakan untuk melakukan sebuah uji kebocoran terhadap produk yang mempunyai kemasan, baik itu saset, cup, botol, dan lain-lain. Alat uji kebocoran itu menggunakan desikator. Desikator ini terbagi dari dua macam, yaitu desikator biasa dan desikator vakum. Anda bisa melihat gambar yang telah saya lampirkan di sana. Selanjutnya yaitu cara menggunakan desikator biasa. Cara menggunakan desikator biasa yaitu yang pertama, buka tutup desikator dengan cara menggeser tutupnya ke samping. Jangan diangkat ya, tapi harusnya digeser. Selanjutnya itu menaruh silika gel di bawah. Ketiga itu menaruh saringan yang terbuat dari porselin. Yang keempat, menaruh median di atas saringan. Kelima, sebelum menutup oleskan sedikit vaselin di bibir tutup. Yang keenam, menutup kembali tutup desikator sama seperti saat membukanya. Jadi pas membuka dan menutupnya itu harus digeser dari samping, bukan diangkat tutupnya. Selanjutnya yaitu cara menggunakan desikator vakum. Yang pertama, buka tutup desikator dengan cara menggeser tutupnya ke samping. Yang kedua, menaruh silika gel di bawah. Ketiga, menaruh saringan yang terbuat dari porselin. Keempat, menaruh median di atas saringan. Yang kelima, sebelum menutup oleskan sedikit vaselin di bibir tutup. Yang keenam, menutup kembali tutup desikator sama seperti saat membukanya. Ketujuh, atur keran dan usahakan tidak ada udara di dalam desikator. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan penyampaian, kurangnya materi. Saya minta maaf. Baiklah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.